Begitulah Bapak Ibu sekalian, ada satu rahasia penting. Kalau kita membiasakan diri mengerjakan sebuah ibadah, Allah Subhanahu wa taala akan meringankan ibadah itu dan berkahi. Makna ringan adalah jadi mudah sekali kita kerjakan. Orang kalau rutin kerjakan sholat malam, rutin sekali dikerjakan sama dia, sudah jadi kebiasaannya. Rasanya nggak nyaman kalau sudah nggak dikerjakan. Karena tiap malam bangun jam 4, tiap malam bangun 2:30 misalnya, sudah rutin dia kerjakan itu. Maka nanti Allah mudahkan, kayak tidak ada beban bagi dia. Justru beban kalau dia tinggalkan. Plus lagi muncul ide-ide yang sangat banyak di jenis ibadah yang sama. Tiba-tiba muncul, saya mau panjangkan berdirinya, saya mau panjangkan rukuknya, saya mau panjangkan sujudnya, saya mau baca dari surah ini ke surah ini ya. Kalau pernah dengar Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau saking rutinnya setiap malam sholat malam dan waktunya panjang untuk Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pernah menjadikan satu malam semuanya rukuknya lama sekali. Semua disempurnakan tentunya, i'tidal, sujud, tapi untuk rukuk lama sekali. Karena ada kurang lebih ada 11 macam bacaan ya. Ada banyak sekali, 6-7 macam bacaan dalam rukuk. Itu bisa dibaca masing-masing 11 kali. Jadi cukup panjang. Selama ini kan mungkin orang baca Subhana Rabbil Azim ya. Kan ada Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, ada Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati war Ruh, ada Subhanadil Jabarut wal Malakut wal Kibriyai wal Azama, ada Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ada banyak pilihannya. Bisa dibaca setiap bacaannya tuh 10 sampai 11 kali. Itu yang Nabi SAW biasa lakukan. Nah ini kan masih banyak sunnah yang kita belum kerjakan. Dan sayang sekali gitu. Terbuang-buang waktu tanpa kita menambah kualitas dan kuantitasnya. Jadi jangan terkurung mengatakan sunnah. Ya kan? Puasa Senin Kamis terlewatkan begitu saja. Tidak puasa. Kenapa? Ada janjian. Ya. Baik, kalau orang janjian memang kenapa? Apa masalahnya? Kan bisa saja janjian sambil puasa kan? Gak ada masalah. Misal contoh. Sampai kapan kita gak mau puasa Senin Kamis? Coba. Sampai ajal datang. Kan berarti hanya sunnah yang ketinggalan. Masalahnya itu. Jadi sering orang terkurung dengan sunnah. Dan kalau tidak dimulai, maka tidak akan pernah kita mulai. Ya? Karena syaitan tidak ingin kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Ya? Ada satu kata kunci juga. Orang kalau sudah sibukkan dirinya dengan sunnah, maka yang wajib jadi mudah buat dia. Orang kalau sudah biasa sholat sunnah, wajib itu pasti nggak ketinggalan. Orang kalau biasa puasa sunnah, puasa Ramadan itu mudah sekali buat dia. Kalau sepanjang tahun antum nggak pernah puasa, tiba-tiba tiba Ramadan berat rasanya. Tapi coba kalau orang sudah biasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, udah biasa dia. Tiba Ramadan biasa aja. Ya? Orang kalau tidak biasa sedekah, bakhil, pelit, sulit untuk zakat. Hitung zakat pun kayaknya belum tiba waktunya gitu kan. Orang kalau sudah biasa umroh, haji jadi ringan. Karena sunnah itu meringankan dan memudahkan orang untuk mengerjakan yang wajib. Belum lagi banyak sekali keutamaannya. Yang pertama teman-teman sekalian, yang perlu direnungi baik-baik, hadis Bukhari. Kalau orang yang rutin menjaga amalan-amalan sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, zikir, baca Quran, berdoa, sedekah, umroh, semua amalan-amalan sunnah itu, maka kalau rutin kita kerjakan, Allah akan selamatkan pendengaran, penglihatan, kaki dan tangan kita dari kemaksiatan. Itu keutamaan yang luar biasa. Jadi dengan sendirinya mata kita jadi nggak nyaman kalau lihat yang haram, telinga kita jadi nggak nyaman kalau dengar yang haram, tangan kita nggak akan menjamah yang haram, kaki kita tidak akan melangkah yang haram, kemaluan kita tidak sentuh yang haram, karena rutinnya menjaga yang sunnah. Hadits Bukhari berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Inna Allah qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang coba-coba mengganggu waliku, orang-orang yang dekatkan diri kepadaku, maka aku akan mengiklankan peperangan bersamanya atau kepadanya, ya. Jadi siapa yang berani-berani mengganggu orang-orang beriman, maka secara otomatis Allah yang berhadapan dengan dia. Jadi makin dekat Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan harus ada upaya pribadi untuk itu. Kalau bahasa saya sering saya katakan, paksakan dalam ibadah, paksakan dalam ibadah. Karena kalau tidak dipaksakan sholat malam, nggak dipaksain puasa, nggak dipaksain zikir pagi petang, baca Quran, nggak bakal terjadi. Karena syaitan mau hari itu, di saat kita masih hidup, tidak tertulis tambahan amal. Target dia itu. Kalau bisa ditinggalkan sama sekali, kalau tidak minimal ada yang berkurang. Maka orang-orang yang berdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini kalau diganggu, maka tenang saja, Allah akan datangkan tolongan atau pertolongan yang tidak disangka-sangka. Gak usah khawatir soal itu sudah janji. Allah Subhanahu wa taala akan menolong. Kemudian dalam hadis ini dirincikan, untuk menjadi wali Allah, bagaimana caranya supaya kita termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang kalau berdoa diijabah. Orang kalau punya permasalahan ditolong dan diberikan jalan keluar. Itu namanya wali Allah. Apa saja yang dia inginkan semua mudah. Tentu nikmat akan dia syukuri dan akan datang melimpah pada dia. Cobaan akan mudah dilalui sama dia dan Allah akan berikan perangkat-perangkat agar dia bisa melalui cobaan tersebut. Di sini dalam hadis disebutkan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan ketahuilah tidak ada yang lebih aku cintai dari pendekatan diri seorang hamba kepadaku daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi solat 5 waktu, ya, zakat harta setahun sekali bagi orang yang mampu, penuhi haul dan nisab, puasa Ramadan sebulan penuh, dan haji ini yang diwajibkan. Itu yang paling Allah cintai, gitu kan? Kapan kita menjaga kualitasnya dengan baik dan selalu kita tingkatkan, kalau sudah sampai pada tingkat terbaik kita istiqomahkan, maka itu adalah perbuatan yang paling Allah cintai. Ini sebab pertama orang menjadi wali Allah, yang akhirnya siapapun yang mengganggu dia Allah akan tolong gitu. Apapun kebutuhan dia Allah akan penuhi. Masalah apapun yang dihadapi Allah akan pecahkan. Lalu dikatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan selanjutnya setelah yang wajib, seorang hamba terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi ternyata amalan sunnah bisa meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kalau mencintai seorang hamba, dia akan memuliakannya. Apa saja yang dilakukan, berdoa diijabah, ada masalah terpecahkan, ada orang mau niat jahat sama dia, itu bisa sebelum kena dia pun Allah subhanahu wa ta'ala sudah bisa selamatkan. Berapa banyak orang yang tadinya mau tabrakan gak jadi tabrakan, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan, gitu kan? Atau ada orang ingin mengatur sebuah makar tapi gak jadi, dibatalkan makar tersebut, gitu kan? Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu semua dengan amalan-amalan sunnah. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya, atau aku akan jaga pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Jadi akhirnya telinga kita ini hanya dengar yang baik-baik saja, dengarin nasihat, dengarin tilawah Quran, dan merasa nyaman dalam hati dengan itu semua. Sehingga selalu kuping ini selalu mau dengar yang baik-baik yang Allah bolehkan. Dan setiap kali dengar yang tidak enak, kebisingan, sesuatu yang berbau maksiat, telinga kita nggak nyaman. Rasanya ingin segera kita tinggalkan. Berarti Allah sudah jaga tuh, supaya nanti hari kiamat kupingnya nggak dihisap sama Allah. Karena kalau digunakan fasilitas ini pada maksiat, berarti ingkar nikmat. Karena Allah ciptakan ini untuk kita gunakan dalam ketaatan. Ingat surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kalau ada bapak ibu yang tanya saya, Ustaz, apakah memang kita diciptakan untuk sholat? Jawaban saya, iya, memang untuk sholat kita diciptakan. Memang untuk puasa kita diciptakan. Memang untuk zakat, untuk haji dan umrah, untuk bakti sama orang tua, juga orang sakit, bantu orang susah. Memang untuk itu. Dan tidak ada tujuan kita sama sekali untuk berzina, untuk berbohong, untuk menipu orang, untuk menggibah, untuk gosip, buang-buang waktu, itu nggak ada. Memang itu bukan tujuan kita. Tujuan kita ada untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, wa basarahu alladhi yabsuru bihi. Dan aku juga akan menjaga penglihatannya dia gunakan untuk melihat. Matanya hanya selalu nyaman melihat yang Allah bolehkan. Bertafakur dengan alam ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, gembira kalau melihat tentang sejarah Islam, peradaban Islam, senang kalau melihat Al-Quran, senang kalau di majlis ilmu. Allah jaga penglihatannya dari hal yang haram. Melihat sesuatu yang tidak nyaman, kok bisa gitu sih, merasa nggak nyaman, ditinggalkan. Kemudian wa yadahu allati yabtishu biha, dan juga aku akan menjaga tangannya yang digunakan untuk menjamah, sehingga tangan tidak akan memegang kecuali yang halal, tidak akan pernah mengganggu dan menyakiti orang lain. Warijlahu allati yamshi biha, dan aku juga akan menjaga kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Ya. Di saat itu, perhatikan closing hadisnya, penutupan hadisnya. Kata Nabi SAW, Allah mengatakan, wa in sa'alani la'ataitu. Di saat itu kalau dia minta, aku pasti akan kasih. Jaga yang wajib, perbanyak yang sunnah, kejar yang sunnah. Maka Allah jaga semua anggota tubuh kita, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, ya.
Kemudian pada saat itu Allah SWT mengatakan, dan kalau dia minta di saat itu, aku akan pasti kasih. Wala in ista'adhani la'idtuhu. Kalau dia minta tolong, pasti aku akan tolong. Nah ini faedah luar biasa daripada ibadah sunnah. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian terkurung dengan istilah sunnah. Kan cuma sunnah. Udahlah nggak usah. Ya. Tahu, itu teman saya itu rajin sekali puasa Senin Kamis. Itu teman kamu. Kamu gimana? Hah? Selalu bangga dengan amalan temannya. Ibu saya dulu tuh rajin sekali baca Quran. Itu ibumu. Kamu gimana? Ayah saya itu luar biasa bolak-balik umroh. Baik, kamu bagaimana? Ya. Makanya seorang penyair mengatakan, laisal fata man yaqulu kana abi kadza wa kadza. Bukan seseorang anak muda yang cerdas yang mengatakan dulu orang tua aku begini dan begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha ana dza. Tapi seorang anak muda muslim yang cerdas mengatakan ini loh saya. Hasil perbuatan orang lain tidak ada manfaatnya buat kita. Kecuali kita penyebab. Kita yang menjadi penyebab dia hanya melakukan ibadah tersebut itu berbeda. Tapi banyak orang berbangga-bangga dengan amalan temannya, amalan orang tuanya dan seterusnya, maka tidak ada manfaat buat dia. Baik, yang kedua, yang perlu di garis bawah yang bisa didapatkan dari amalan-amalan sunnah adalah setiap amal sunnah itu akan mendekatkan kita kepada Nabi SAW di surga nanti. Ya. Jadi kita sudah singgung tadi, kalau materi yang lalu, akhlak juga mendekatkan seseorang dengan Nabi SAW di surga. Ada juga tentang amalan sunnah. Ya, terutama solat, karena kita sedang bahas masalah solat ya. Coba cintai Bapak Ibu sekalian solat sunnah, qobliyah, ba'diyah, solat duha, solat malam, tahiyat masjid, solat taubat, solat wudu. Rutinkan dan paksakan. Paksa, setiap bisikan syaitan jangan negosiasi sama dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, langsung kerjakan. Ya. Ada hadis yang mulia diriwayatkan oleh Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Muslim ya. Dia mengatakan kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu bi wudu'ihi. Satu hari pernah aku menginap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada saat beliau bangun untuk sholat malam, aku menyiapkan wadah berisi air wudu beliau, wa hajatihi, dan beberapa hajat Nabi SAW seperti siwak ya dan yang lainnya. Faqala li, setelah selesai wudu, setelah selesai hajat Nabi SAW, karena Nabi merasa Rabi'ah ini berbuat baik, maka beliau mengatakan, silakan, apa yang kau inginkan? Maksudnya setelah berbuat ini kepadaku, ada yang kau ingin minta enggak? Fakultu, as'alu murafaqataka fil jannah. Aku hanya minta ya Rasulullah agar nanti aku bersama anda di surga, sama-sama. Anda di mana di surga, aku di situ juga. Permintaan yang luar biasa ini. Bukan minta, pada saat itu kalau dia bilang ya Rasulullah saya minta jadi orang paling kaya, Nabi tinggal berdoa diterima itu. Saya ingin minta keturunan banyak, saya ingin minta jabatan, saya ingin minta jadi raja, urusan dunia semua akan dikasih. Tapi sahabat ini cerdas, bukan itu urusannya dia. Tadi saya bilang orang mukmin targetnya selalu akhirat, maka dia bukan cuma sekedar minta surga, tapi minta bersama Rasulullah SAW di surga. Pasti derajat paling tinggi itu, gitu kan? Qala awa ghaira dzalik, maka Nabi SAW bilang kepada Rabi'ah, ada yang lain enggak? Maka qultu huwa dzak, aku berkata tidak ya Rasul, itu aja. Kalau itu sudah anda mohon kepada Allah untuk aku, selesai, aku bisa masuk surga bersama anda nanti. Ini mulia sekali. Qala fa'inni ala nafsika bikathratis sujud, kalau itu permintaanmu, maka tolong aku agar aku bisa menyempurnakan keinginanmu itu, minta kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Ya, di sini ulama hadis ada yang mengatakan maksudnya adalah memperbanyak solat sunnah. Karena pada saat itu mereka mau solat malam. Ya, Nabi SAW lagi mau solat tahajud pada saat itu. Ada juga pendapat yang mengatakan semua jenis sujud. Seperti sujud tilawah. Ya, kalau seandainya kita lagi baca ayat tentang sujud, biasanya kan sudah digarisi di bawahnya ya. Al-Quran sekarang sudah sangat modern. Maka kita sujud, ya, sujud syukur, ya. Dikatakan Nabi SAW setiap kali menerima berita gembira, pasti beliau selalu sujud, ya. Nah ini diantaranya. Tapi sholat sunnah yang paling masuk dalam makna ini. Yang ketiga, teman-teman sekalian, sholat sunnah ini akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan nanti di timbangan amal dari amal wajib kita. Jadi fungsinya besar sekali, gitu ya. Sholat wajib 5 waktu, mungkin ada seseorang yang lupa wudu, mungkin ada seseorang yang kurang khusyuk,
Mungkin dia lupakan rakaatnya, mungkin banyak hal, gitu kan? Mungkin di saat dia sholat dia lalai menghayal, hitung transaksi dagangnya, ya, mengingat pertengkaran sama temannya, misal menghayal, kurang pahalanya. Itu akan terbantukan dengan sholat-sholat sunnahnya nanti. Begitu juga dengan zakat. Di saat ada perhitungan dia yang keliru, ya, karena setahun sekali, maka sedekah yang dia keluarkan akan menyempurnakan. Karena sedekah sunnah. Puasa Ramadan, mungkin ada yang lalai, mungkin ada kekurangan, maka puasa sunnah akan menyempurnakan. Begitu juga dengan haji, disempurnakan dengan umroh. Ya.